segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku ajaib. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajar kami untuk kami terus mengerti rancangan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Ajar kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Karena itu yang kami perlu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami selaras dengan kehendak Tuhan. Sebab itu kami perlu firman Tuhan yang terus mengingatkan kami apa rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Biar lewat firman-Mu ini kami semakin hari diperbaharui. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terpuji nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 7 Januari 2025. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kita membaca firman Tuhan secara bersama-sama dan merenungkannya. Dan pada hari ini tema kita adalah tujuan kita diciptakan. Bacaan diambil dari Efesus 1 ayat 15-23. Dan saya berharap saudara juga membaca di dalam Kejadian 19 pasal 19 sampai dengan pasal yang ke-21. Saya akan bacakan bagi saudara Efesus 1
ayat 15-17, demikian firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah saudara, renungan kita pada hari ini yang diambil dalam perikop bacaan kita dalam Efesus ini adalah doa ucapan syukur dan doa syafaat dari Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus, dan juga berlaku kepada gereja-gereja di wilayah lain yang didengarnya terdapat berbagai-bagai masalah, yaitu diantaranya di Laodikia, Hierapolis, dan Kolose. Dalam doa Paulus, kita dapat menemukan berkat-berkat atau kekayaan ilahi yang dapat dinikmati oleh semua orang percaya yang telah beriman serta berada dalam Kristus. Setiap orang memerlukan roh yang menyatakan kebenaran firman dan yang kemudian memberi hikmat untuk memahaminya serta menerapkannya. Roh Kudus ini memberikan kuasa dan kesanggupan untuk mempraktekkan kebenaran Kristus. Efesus 1 ayat 18-19 berkata begini, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kekuatan besar Allah Bapa telah melakukan 3 kuasa yang besar di bawah ini, yaitu yang pertama, kuasa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, yang dapat kita baca dalam ayat yang ke-20 dan juga dalam 1 Korintus pasal ke-15. Yang kedua adalah kuasa yang menundukkan Dia di sebelah kanan Bapa, tertera dalam ayat 20 dan juga bacaan yang bisa dibaca dalam Roma 8 ayat yang 34. Ini adalah tempat pengagungan dan keunggulan yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali kepada Yesus Kristus, tertera dalam Kolose 3 ayat yang pertama. Ketiga, kuasa yang menjadikannya kepala tertinggi dalam gereja, tertera dalam ayat yang ke-22. Istilah gereja di sini menggambarkan jemaat Tuhan yang sudah percaya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Selanjutnya perlu kita mengerti tujuan Tuhan menciptakan kita melalui beberapa pesan penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan doa ucapan syukur kepada jemaat di Efesus dan juga di wilayah-wilayah lain. Apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Maka yang pertama, tujuan Tuhan menciptakan kita agar kita mengenal Dia secara mendalam. Dapat saudara baca di dalam ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Dengan demikian kita akan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, memahami kehendaknya, dan hidup dalam terang Kristus Yesus. Kedua, tujuan Tuhan menciptakan kita agar kita memahami pengharapan dan kekayaan panggilan Allah yang dapat kita baca dalam ayat ke-18. Kita diharapkan untuk hidup sebagai umat Tuhan yang kudus dan berharga di matanya, serta perlu memahami warisan yang telah dijanjikan kepada kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, tujuan Tuhan menciptakan kita agar kita mengalami kuasa Allah dalam hidup kita. Dapat saudara baca dalam ayat 19-20. Paulus telah menyebutkan tentang kuasa Allah yang besar, yaitu kuasa kebangkitannya dari kematian, agar kuasa tersebut juga bekerja dalam hidup kita, yang mampu mengubah dan memperbarui hidup kita setiap saat. Hal yang keempat, tujuan Tuhan menciptakan kita agar kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Dapat saudara baca dalam ayat 22 sampai dengan 23. Sebagai umat Tuhan, kita adalah bagian dari Dia yang merupakan kepala yang berdaulat atas hidup kita. Nah, refleksi kita pada hari ini saudara,
jika kita sudah memahami tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai orang yang sudah ditebus dan menjadi bagian dari tubuh Kristus, maka kita harus hidup sebagai bagian dari tubuh Kristus ini, melayani dan memuliakan Tuhan melalui hidup kita, serta membawa kasih dan terang Kristus kepada dunia. Secara kesimpulan menunjukkan bahwa tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Allah, hidup sesuai kehendaknya, dan menjadi alat kasih dan kuasanya di dalam dunia yang gelap ini. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat hari ini, di mana firman-Mu dan perenungan bagi kami menerapkan dan mengarahkan dan serta membimbing kami untuk memahami atas segala hal yang Tuhan mau dan Tuhan ciptakan kita sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga pada saat ini kami juga memahami bahwa kami harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami dan dalam setiap langkah kami. Kami hanya berserah kepada Engkau saja yang menuntun kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh disertai oleh Engkau, sehingga malam nanti kami tetap bersyukur atas keberadaan-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.